ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jemaah UBK yang kami banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur hidup kita, Sang Pemberi pedoman kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang banyak telah kita terima tanpa didahului berdoa terlebih dahulu kepada Allah, menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan-kebaikannya tanpa seorang hamba meminta kebutuhannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala kebutuhan yang tepat bagi hambanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melanjutkan ta'lim kita, muhadarah kita, kajian kita berkaitan dengan adab. Kita belajar adab agar kita menjadi manusia yang beradab. Bahkan adab ini apabila seseorang mengindahkannya, bahkan seseorang mengetahui betapa besarnya adab atau akhlak, dia akan bahagia, bukan hanya bahagia saja, bahkan sebagaimana dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, orang yang paling banyak masuk ke dalam surga itu disebabkan karena akhlaknya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita belajar adab kembali untuk kita menjadi manusia yang beradab dan menempatkan semua dengan tempatnya sesuai dengan adabnya yang berlaku. Apalagi yang kita pelajari saat ini adalah adab dalam menuntut ilmu, bukan adab di suatu tempat atau adab di suatu perusahaan, adab di suatu instansi, tidak. Tetapi yang kita belajar saat ini adalah adab menuntut ilmu. Dan kita sudah berada di prinsip yang ke-16 ya, dan belum selesai ya kemarin ya, prinsip ke-16 karena kepotong. Kita akan selesaikan dikit lagi ya ikhwan, prinsip yang ke-16 ya, baru nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk ke prinsip yang ke-17 ya. Prinsip yang ke-17. Betul? 14 apa ke-17? Ke-16 ya? Iya, ke-16 ya. Ya, ke-16 ya. Ikhtalafa tulabul ilm ya, berselisih para penuntut ilmu nih. Oke, Tep. Di prinsip yang ke-16, apabila antum masih mengingatnya, prinsip ke-16 ini membahas tentang tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatih. Artinya adalah menghormati majelis ilmu. Berarti kalau majelis ilmu adalah kegiatannya, memuliakan kegiatan majelis ilmu wa ijlalu aw'iyatihi, dan menghormati atau mempunyai perhatian yang tinggi ya terhadap majelis tersebut. Jadi majelis ilmu itu tidak boleh diremehkan. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sudah masuk? Sudah tampil di layar? Belum. Oke, kita akan tampilkan di layar. Yang pertama, penulis mengatakan, sebentar, Anda mau nanya dulu kepada kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua lebih nyaman seperti ini atau butuh terjemahan?
Terjemahan apa langsung Arabnya? Antum bisa bahasa Arab kan? Butuh terjemahannya? Oke, taib. Ana kasih antum terjemahannya. Mana nih? Udah ana terjemahkan sebenarnya. Oke, taib. Kita akan membahas tentang prinsip yang ke-16 ya. Di perkataan yang pertama, beliau mengatakan famajalisul ulama'i kamajalisil anbiya. Nah, kalau misalkan masih ingat ungkapan ini, teman-teman bisa memperhatikan dengan baik. Ingat bahwasannya majelis para ulama, ya, majelis ilmunya para ulama itu seperti majelisnya para siapa? Para nabi, para rasul. Siapa yang mengatakan? Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Beliau yang mengatakan. Kenapa demikian? Beliau mengambil dalil dari perkataan seorang tabi'in, ya, seorang salaf terdahulu yang bernama qala Sahal bin Abdillah. Beliau mengatakan bahwasannya man arada an yanzura ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama. Ternyata Sahal bin Abdullah itu pernah mengatakan bahwasannya barang siapa yang ingin mengetahui majelisnya para nabi, sementara kita belum pernah bertemu dengan nabi, antum pengen tahu. Nah, ini dia. Beliau mengatakan, maka lihatlah ke majelis ulama, ke majelis para ulama atau majelis ilmu. Kemudian beliau mengatakan yaji'u ar-rajulu fayaqul, di mana di dalam majelis tersebut biasanya itu datang ada seseorang sambil berkata, ya fulan, wahai ustad, ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Artinya adalah, wahai fulan atau wahai syekh, wahai ustad, ya, apa pendapat engkau apabila ada seorang laki-laki yang bersumpah terhadap wanita mengatakan demikian, demikian dan demikian. Kemudian sang guru mengatakan, ya, sang syekh mengatakan, talaqati imra'atuhu. Ya, kalau seperti itu ya sudah tertalak. Nah, jelas ya. Kemudian wayaji'u akharu fayaqulu, dan ternyata ada orang yang lain datang kepada Nabi Muhammad datang kepada gurunya. Ma taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Orang kedua datang kepada alimnya ini sambil mengatakan, apa pendapat engkau apabila ada seorang pemuda dia bersumpah demikian, demikian, demikian. Diceritakan, tentu ceritanya berbeda. Maka ya, sang guru ataupun yang ditanya, dia menjawabkan laisa yahnusu bihadzal qaul. Apa jawabannya? Oh, ucapan seperti ini itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Sahal bin Abdullah ini dia ingin mencontohkan bagaimana kegiatan yang dimana didapatkan di majelis ilmu. Seperti ada orang bertanya, Ustadz, afwan Ustadz, aneh belum paham, Ustadz, afwan. Nah, seperti itu juga sama ketika di zaman Nabi, ketika di majelis Nabi juga seperti itu para sahabat. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Makanya kata Sahal bin Abdullah, kalau orang pengen tahu bagaimana majelisnya Nabi, ya seperti inilah majelisnya Nabi. Jelas sampai sini ya. Pengen majelis Rasulullah, ya seperti majelis ilmu. Seperti itu. Kemudian beliau mengatakan walaisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin, dan kegiatan seperti ini itu tidak akan mungkin didapatkan melainkan kepada nabi atau orang yang lebih alim darinya atau orang yang sedang menyampaikan kepadanya, ya. Fa'rifuhum dzalika. Kemudian beliau mengatakan, maka dengan demikianlah orang itu harus paham, ya, majelis ilmu, dia harus paham hak majelis ilmu. Itu dia. Jadi ternyata Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan majelis ilmu itu seperti majelis Nabi, itu bukan terucap dari ucapan dia saja, tetapi diambil dari perkataan salaf, yaitu Sahal bin Abdullah. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa? Itu kan pertanyaannya adalah apa sih hak-hak dari majelis ilmu? Kan seperti itu. Disebutkan di perkataan berikutnya, ya. Beliau mengatakan, perhatikan, fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqah. Wajib atas penuntut ilmu
seseorang mengetahui haknya majelis ilmu. Apa saja? Lihat. Yang pertama, fayajlisu fiha jilsatal adab. Ketika berada di majelis ilmu, duduknya duduk seperti majelis ilmu, atau duduknya beradab atau sopan. Jelas di sini? Karena penuntut ilmu itu duduknya berbeda. Antum bukan di mana? Di warteg atau di mana? Di tempat restoran, bukan. Antum sedang berada di majelis ilmu, maka duduknya harus yang sopan atau yang baik, yang layak lah, ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi harus dibedakan. Antum duduk bersama kawan-kawan sedang nongkrong dan berbeda ketika antum duduk di majelis ilmu, harus dibedakan. 180 derajat bedakan. Ya, harus dibedakan. Enggak sama. Kenapa? Karena majelis ilmu itu seperti majelis para nabi. Itu adab yang pertama, yaitu duduknya yang sopan. Yang kedua, wa yusghi ila syaikhi nadhiran ilaih. Nah, apa? Yang kedua yaitu adalah adab yang kedua, beliau mengatakan bahwasannya hendaknya dia melihat ke gurunya, memperhatikan gurunya. Ya. Anda nggak tahu hari ini pada tawadhu semua atau ngantuk nih, ke bawah semua nih. Ya, masya Allah. Emang kalau majelis ilmu itu kan turun sakinah, betul ya? Makanya pada sakinah semua nih, tenang semua, seperti itu. Ya. Tapi sejatinya dia harus tahu hak majelis ilmu adalah dia harus diperhatikan gurunya. Itu namanya hak majelis ilmu, menghadap gurunya, perhatikan gurunya. Bukan dia perhatikan yang lainnya. Ya. Dan ini sudah ana ingatkan kisah yang pertemuan sebelumnya tentang seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Yahya al-Laythi. Ingat ya, yang tentang masalah gajah itu ya. Enggak mungkin ana enggak akan mengulang lagi. Udah berkali-kali ana ulang gitu kisah itu. Ya, Yahya bin Yahya al-Laythi. Dan contoh yang lain adalah di dalam disebutkan oleh para sahabat. Dahulu para sahabat kalau seandainya dia duduk di majelis ilmu, di majelisnya Nabi, itu ka'anna fi ru'usihim tuyur. Seperti berada di atas kepalanya mereka itu ada burung-burung. Paham maksudnya? Kira-kira kalau bergerak dikit burung kabur apa enggak? Kabur. Itu menandakan dulu para sahabat melihat meriwayatkan kami para sahabat itu kalau lagi duduk di majelis Nabi itu memperhatikan sampai seakan-akan di atas kita itu ada burung. Masya Allah. Ya, kalau antum gimana tuh? Kanan, kiri, gitu, ke depan, belakang, wah ngatur posisi yang enak gitu. Seperti itu ya. Subhanallah. Ya kita harus bisa mencontoh seperti mereka. Jelas sampai sini? Oke, Tep. Itu yang kedua. Itu adab yang kedua di majelis atau ibaratnya hak yang kedua majelis ilmu. Hak yang ketiga, beliau mengatakan wala yaltafitu min ghairi daruratin. Jangan seseorang dia lirik kanan, lirik kiri. Nah, itu dia kan. Lihat, gurunya di depan dia gini. Lihat kanan kiri. Antum gurunya di mana? Emang gurunya jalan-jalan gitu? Enggak, gurunya di depan. Di antara haknya seperti itu. Jadi jangan kanan kiri, nggak ada. Antum harus melihatnya ke depan. Kecuali kalau seandainya darurat. Jelas sampai sini ya ikhwan ya? Ya darurat. Dia boleh lihat kanan atau misalkan ada orang lagi ngangkat apa tiba-tiba khawatir terjatuh. Bolehlah itu sambil lihat kanan kiri gitu. Takutnya jatuh bisa membantu, itu boleh, darurat. Tapi kalau seandainya tidak ada darurat, hendaknya dia memperhatikan. Seperti itu. Nggak ada yang dia lihat kecuali hanya gurunya. Seperti itu. Jelas ya? Atau misalkan contoh ya contoh boleh lirik-lirik adalah misalkan ketika tadi ya kita melihat ada sesuatu yang bahaya. Ada sesuatu yang bahaya. Seperti contoh misalkan lagi ada majelis ilmu tiba-tiba terlihat ada asap. Itu boleh tuh sambil diperhatikan. Bahaya, boleh itu. Seperti itu kan darurat. Karena kalau seandainya semuanya diam memperhatikan gurunya, apa yang terjadi? Kebakaran satu masjid. Seperti itu. Jelas ya? Seperti itu. Jadi boleh tapi dengan darurat. Bukan hajiat. Bukan ada yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya. Wala yattaribu li dajjatin yasma'uha. Nih, ini hak yang keberapa? Yang keempat. Hak yang keempat adalah
jangan seseorang mengganggu pendengaran gurunya. Ya, jangan mengganggu seseorang dengan pendengaran gurunya. Maksudnya apa? Terkadang ya kita tahu ya, ketika ada seorang yang sedang ngisi kajian atau khutbah Jumat dan sebagainya, akhirnya ada suara-suara yang tidak mengenakan. Entah itu disebabkan karena lama waktu jadi atau jadi seakan-akan mengganggu ketika berlangsung majelis ilmu. Seperti itu tuh gak boleh. Ya, itu tidak layak berada di majelis ilmu. Ya, makanya di antara adab itu ketika dia ada sesuatu itu pakai kertas dikedepankan. Kalau misalkan contoh ada waktunya habis misalkan ustadznya, atau misalkan waktu itu berlebihan, atau misalkan ada sesuatu yang penting, ada parkir dan sebagainya. Ya, itu caranya yaitu adalah dengan apa? Dengan memberikan kertas diberikan ke depan. Tar ustadznya baca. Oh, paham. Bukannya untuk mengganggu. Yang ada ustadznya juga bilang, apa? Seperti itu. Jelas ini, itu tidak boleh. Seperti itu. Beliau mengatakan tidak boleh mengganggu pendengaran sang guru atau membuat bising. Seperti itu. Itu adalah yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang kelima. Hak yang kelima, yaitu adalah wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi. Jangan seseorang bermain-main dengan tangan atau dengan kakinya. Ada yang tahu apa maksudnya? Contohnya bagaimana? Dulu itu ingat banget jamaah ketika saya juga pernah SD atau SMP gitu ya, suka mainin pulpen tau. Nah itu jadi berisik gitu. Siapa itu? Disuruh diam. Nah itu gak boleh ternyata. Baru nyadar saya ketika baca ginian. Ternyata itu bukan termasuk memuliakan atau memberikan hak majelis. Itu gak boleh. Ya, jadi kayak misalkan main atau dulu tuh suka main pulpen diputer-puter gitu kan, atau sampai bunyi cetak. Nah itu tidak boleh. Ya, hati-hati, itu bisa mengganggu majelis ilmu. Atau bermain dengan kaki. Gimana contohnya bermain dengan kaki? Nah, nendang yang ada di depan atau sampai bunyi dak duk. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu. Hati dan kita sedang mengetahui bagaimana hak majelis ilmu dan ini adalah haknya. Dan inilah adabnya. Kemudian yang berikutnya, ini yang keberapa? Yang keenam ya. Yang keenam adalah wala yastanidu bihadrati syaikhihi. Nah, ini nih, mungkin ini kena nih, yaitu adalah tidak boleh seseorang bersandar ketika di majelis ilmu. Masya Allah. Coba kita lihat kanan kiri. Wah, lagi pada nyender. Ya kan? Kena semua ini. Ya, ini saya hanya menjelaskan kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ternyata di antara adab yaitu adalah tidak boleh menyandar, kecuali darurat. Apa darurat ini apa? Contohnya faktor apa? Faktor umur. Faktor U ya. Faktor U, saya sakit, saya harus menyundur, silahkan. Tapi ingat ya, sejatinya ketika dia tidak sakit ya, maka hendaknya dia tidak bersandar di hadapan gurunya. Seperti itu. Sekarang yang berikutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Wala yattaqi ala yadihi, yaitu tidak boleh bersandar ke tangannya. Gimana contoh bersandar ke tangannya? Itu kayak gitu, betul. Enggak boleh dia gini. Ini ya boleh, kayak gitu. Ini adab yang diajarkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan tidak boleh itu kalau lagi kajian kayak gini dia. Seperti itu ya. Masya Allah, ini kena semua ya. Yang berikutnya, yang kedelapan, yaitu adalah wala yaktsiru tanahnuha wal harakah. Enggak boleh banyak berdehem dan juga banyak bergerak. Gitu kan? Enggak boleh. Antum kenapa? Gitu. Sakit, oh silakan kalau sakit. Kalau enggak sakit ngapain berdehem? Kadang berdehem ini digunakan untuk apa? Nyinggung waktunya, nyinggung sebagainya, itu nggak boleh seperti itu. Makanya caranya itu adalah tulis dengan kertas, terus dikedepankan. Oh ternyata Ustaz Afan waktunya sudah berapa menit lagi, silakan. Tapi kalau misalnya semuanya satu, bukannya bahkan sholat pun juga sama, betul nggak?
Imam mulai baca surat Al-Baqarah langsung Masya Allah. Ya gitulah kita ikhwatal iman. Ya. Kita bagaimana menjadi penuntut ilmu sejati, dikit-dikit udah gitu kan. Kita harus bersabar. Atau banyak gerak ke kanan ke kiri menunjukkan kegelisahannya, pengen cepat selesai kajian itu. Subhanallah. Itu ya, itu namanya belum memuliakan majelis ilmu seperti itu. Dan inilah ini bukan dari saya ya. Saya hanya menjelaskan apa yang dituliskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, adab dalam majelis ilmu. Sejatinya seperti itu, ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Oh, ke-9. Yang ke-9 adalah wala yatakallamu ma'ajarihi. Jangan ngobrol sama tetangganya kecuali ada darurat. Contoh misalkan contoh Ustaz Rendi, misalkan samping Anda Ustaz Rendi, itu kunci antum ketinggalan di motor. Oh iya, itu boleh, silakan darurat. Kalau enggak nanti maling digondol maling, nanti hilang. Seperti itu. Jelas ya? Kalau enggak ada, enggak usah, enggak perlu. Ya, maka dia hendaknya ketika dalam posisi tersebut dia harus bersabar. Udah. Ya, kecuali kalau ada hajat ya. Contoh misalkan ini biasanya anak gambarkan tuh seperti orang mau minjem tip X atau penghapus, ya kan? Pinjem dong. Masalahnya terkadang seseorang ketika belajar itu dia tidak dipersiapkan, jadi suka mengganggu temannya. Jadinya punya tip X nggak, punya apa? Jadi keganggu temannya. Atau bahkan dalam majelis ilmu cuma satu tip X-nya, jadi dipinjam ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu biasanya kayak gitu kan? Kalau di sekolah itu dari ke belakang, ke depan, nggak gitu juga. Tetapi makanya seseorang itu harus mempersiapkannya. Seperti itu. Jangan mengganggu atau bahkan dia berbicara dengan tetangganya, dan itu termasuk dari hak majelis ilmu. Jangan berbicara kepada tetangganya. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 ya. Yang ke-10 adalah wa idza atasa khafadu sautahu. Nah, ini. Apabila ada orang yang bersin, hendaknya apa? Direndahkan suaranya. Jangan haji mumpung lagi bersin satu kelurahan denger. Nah, itu dia. Haji, kaget semuanya. Enggak. Kalau bisa diapakan? Direndahkan suaranya. Direndahkan. Ya, bahkan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla ya. Ya, kita tahu bahwasannya bisa jadi dia bersin itu ada beberapa kemungkinan disebabkan karena apa? Karena sakit, betul ya? Atau karena apa lagi biasanya? Ada debu, betul nggak? Dan lain sebagainya. Tapi ketika dia berada di majelis ilmu, ya di majelis ilmu, ketika dia bersin hendaknya berusaha untuk apa? Untuk merendahkan. Caranya bagaimana? Ditutup. Jangan malah sengaja bersinnya ke kawannya, gitu kan? Gimana? Hasim dan sebagainya itu dia. Itu namanya nebar penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaknya dia ditutup seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa idza ini salah ya. Ini bahasanya pakai sa ya. Wa idza tasa'aba satara famahu ba'da raddihi jahdahu. Dan apabila dia menguap bagaimana menguap? Ada yang belum pernah menguap selama hidup? Gimana menguap? Ngebuka mulutnya. Wah, itu kan? Nah, beliau mengatakan wa idza tasa'aba satara famahu. Kalau lagi nguap itu ditutup mulutnya. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan mulutnya ditahan, dengan dengan giginya ditahan. Ketika dia mau buka bibir yang bawah itu digigit. Yang kedua yaitu menggunakan tangan. Makanya ikhwatal iman dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu pernah bersabda bahwasannya innallaha yuhibbul utas. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai bersin. Wa yakrahu tasa'ub, dan membenci nguap. Wa idza atasa ahadukum falyahmadillah. Apabila ada seseorang sedang bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan ketika seseorang tasa'ub ya, au kama qala Rasulullah SAW, dia hendaknya ditutup dengan mulutnya atau dengan tangannya.
atau dengan tangannya. Pertanyaannya adalah di sana ada disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan juga membenci apa? Nguap. Apa? Ada yang pernah membaca penjelasan para ulama tentang masalah hadis ini? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan membenci nguap. Ada yang bisa menjawab? Ada, anak enggak bawa apa-apa masalahnya. Ya. Ya, disebutkan oleh syurahul hadis kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin. Di antaranya penjelasan-penjelasan para ulama adalah karena bersin itu menandakan orang itu gigih. Tahu gigih maksudnya? Dia itu ketika melaksanakan kegiatannya kegiatan itu dengan sungguh-sungguh sampai dia memaksa dirinya hingga dia bersin. Paham sampai sini? Nah, ibaratnya dia memaksa sampai dia terus maksimal sampai dia sakit. Nah, itu dia. Makanya Allah menyukai bersin. Dan sebaliknya, Allah membenci tata'ub, yaitu menguap, itu disebabkan karena apa? Karena disebutkan para ulama, orang yang tata'ub itu biasanya orang yang pemalas. Orang yang pemalas, ya. Atau bahkan dia tidak menempatkan waktu pada tempatnya. Begadang. Betul tidak? Ya. Seperti itu. Makanya benarlah sabda Nabi Muhammad SAW bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai otos, mencintai bersin dan membenci menguap. Ya itu dia. Itu dia. Ya, maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitulah adab atau hak dari majelis ilmu. Oke, dikit lagi. Yang berikutnya ikhwatal iman, beliau mengatakan fayandamu ila tauqiri majalisil ilmi ijlali awiyatihi allati yuhfadhu fiha. Dan termasuk dari memuliakan majelis ilmu, beliau mengatakan ijlalu awiyatihi allati yuhfadhu fiha, yaitu dia memperhatikan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya itu apa? Tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan ilmu apa? Di antaranya adalah buku. Jangan sampai sini ya. Buku. Dan di sini disebutkan dalam kitab dalam teksnya beliau mengatakan wa imaduha al-kutub. Ya, benar jawaban antum, yaitu maksud di sini adalah buku. Coba perhatikan, dan beliau mengajarkan kepada kita, kalau yang pertama majelis ilmu, sekarang beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita beradab dengan kitab, beradab dengan buku. Beliau mengatakan, nah ini sedikit ya, cuma 2 bait saja. Falaiku bi talibil ilmi, maka yang layak bagi penuntut ilmu adalah saunu kitabihi, hendaknya dia menjaga kitabnya. Yang pertama, wa hifdhihi wa ijlaluhu, dan juga memuliakan kitabnya. Jadi yang pertama menjaganya, yang kedua memuliakannya. Memuliakan di sini kenapa demikian? Karena di dalamnya ada firman Allah dan juga kalam Rasulullah SAW, dijaga dan juga dimuliakan. Yang berikutnya wal i'tina'u bihi, dan dia mempunyai perhatian dengan kitabnya, Fala yaj'aluhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi, dan jangan jadikan buku itu seperti kotak. Kata beliau, jangan jadikan buku itu seperti kotak, di mana kotak itu biasanya untuk ditempatkan menaruh apa? Naruh apa di dalam kotak? Barang, betul nggak? Iya kan? Kadang kita naruh di buku itu naruh apa? Amplop, betul nggak? Kadang di buku naruh apa biasanya? Uang, gitu kan? Bukan buku, bahkan Al-Quran saya perhatikan, biar nggak dicuri Ustaz, taruh di Quran Ustaz. Masya Allah, ya. Itu namanya bukan beradab, karena beliau mengatakan jangan dijadikan sebagai kotak, jangan jadikan sunduk itu buku. Ditaruh di dalamnya itu buku atau bahkan permen atau bahkan apa ya, kecuali kalau seandainya itu mau ada tanda, biasanya sticky note ya, biasa ditempel, itu silahkan. Tapi kalau misalkan dijadikan sebagai sunduk tempat penyimpanan, maka itu tidak boleh seperti itu. Ini beliau mengajarkan adab dengan kitab. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala yaj'aluhu buqan, jangan jadikan buku itu seperti bukon. Buku itu apa? Trompet. Maksudnya trompet apa? Ada yang kebayang nggak? Dilipat-lipat. Biasanya itu anak-anak dulu ketika santri juga sama itu loh. Habis ujian bukunya dilipat-lipat itu. Dilipat-lipat ya. Nah, itu nggak boleh karena di dalamnya itu ilmu. Jangan dijadikan seperti trompet seperti itu kata beliau. Atau bahkan lebih parahnya apa?
Bahkan pernah saya dapatkan ketika beli gitu dulu di dekat pesantren, ketika beli dagangan gorengan apa kertasnya dari buku catatan itu kan. Masya Allah, ini catatan dijadiin buat bungkus gorengan. Astagfirullahaladzim. Seperti ini namanya bukan memuliakan ilmu, ya, bukan memuliakan kitab juga. Seperti itu. Wa idza wada'ahu bilutfin wa inayatin. Maka, nah ini sebelum ditutup sama beliau, hendaknya ketika seseorang kalau mau naruh buku, naruh itu dengan cara yang lutfin, dengan cara yang lembut, yang baik atau yang layak. Jangan mentang-mentang antum semua kerja di percetakan main naruh enggak. Jadi kalau misalkan seandainya itu belum ada isinya, kalau seandainya itu ada isinya, ilmu-ilmu, maka letakkannya dengan cara yang baik. Nah, perhatikan, karena ada kejadian. Nah, perhatikan. Ternyata para salaf juga dia bukan maksum. Dia bukan yang selalu berbuat kebaikan, tapi ternyata ada kesalahannya. Contoh, pernah di mana Ishaq bin Rohawi dia termasuk dari ulama, ya, ulama tabi'in, Ishaq bin Rohawi. Dan setahu saya Ishaq bin Rohawi itu ulama lughah, bahasa. Nanti kalau saya salah tolong diingatkan. Ya, dan juga ulama hadis dia. Di mana ini di sini Roma Ishaq ibnu Rohawi yauman bi kitabin kana fi yadihi. Di suatu kisah di mana Ishaq bin Rohawi itu pernah naruh buku itu cuman gini doang. Apa gimana? Naruh gini. Gitu. Itu Ishaq bin Rohawi. Terus kemudian fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Tiba-tiba Imam Ahmad melihat Ishaq bin Rohawi melakukan kitab dengan diapakan? Dilempar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, perhatikan. Faghadiba, dan ternyata Imam Ahmad itu tiba-tiba murka, marah. Beliau sambil mengatakan, ahakada yaf'alu bi kalamil abrar? Apakah engkau seperti ini perlakukan perkataan-perkataan orang-orang yang mulia? Subhanallah. Tuh, bayangkan. Itu ulama gitu ya. Ulama ditegur sama Imam Ahmad. Ya, antum sudah berapa kali berbuku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah ya. Ya, ini perlu kita mengingatkan. Ya, ana dan antum juga saya mengingatkan, kita juga sedang belajar adab, ya. Kita sudah belajar tahu majelis ilmu, dan kita juga adab dengan kitab diajarkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan tentu tadi contohnya adalah bahkan para salaf pun pernah melakukan kesalahan, akhirnya ditegur oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala. Seperti itu. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata ada lagi satu bait lagi, afwan ya. Ketinggalan ya. Terakhir. Dikit lagi, afwan. Anda kira udah habis. Udah enggak ada kan? Oh, enggak ada. Yang terakhir nih satu kalimat, wala yattaqiu alal kitab. Di antara adab dengan kitab juga tidak boleh seseorang menyandar ke buku. Nah, menyandar ke buku atau bukunya di sini terus bukunya di atasnya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh seseorang menyandar kepada buku, dan itu bukan termasuk dari adab. Kemudian au yadau inda qadamain, atau dia meletakkan buku terus kemudian ada kakinya di sana, dan itu tidak boleh. Atau menjulur kakinya kepada buku, itu tidak boleh, karena itu termasuk dari bukan memuliakan ilmu. Kemudian beliau mengatakan wa idza kana yaqra'u fihi ala syai'in rafahu anil ardi. Kalau seandainya seseorang lagi belajar itu bukunya itu diangkat, jangan diletakkan di lantai. Jelas sampai sini ya? Beliau yang mengatakan harus diangkat. Wa hamalahu biyadaihi, dan juga hendaknya dia pegang dengan kedua tangan seperti ini bukunya. Jelas sampai sini ya? Kalau seandainya pegel Ustaz, ya udah pakai pakai meja yang belajar, silahkan. Kalau misalkan Ustaz nggak ada meja belajar, ya udah antum bisa meletakkan di atas paha antum, diletakkan, itu masih juga termasuk itu aman, seperti itu. Yang dimana termasuk dari tidak memuliakan ilmu adalah ketika dia meletakkannya di lantai. Udah gitu dibaca, sambil baca taruhnya di lantai, ya itu bukan memuliakan ilmu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Wa hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.